Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar. Di sini akan menjelaskan tentang merancang tes komponen bahasa. Komponen bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama, aswat atau bunyi. Yang kedua, kosakata atau mufradat. Yang ketiga, bahasa atau qawaid. Yang kedua yaitu merancang tes bunyi bahasa. Sasarannya ada 3. Yang pertama, secara umum, yaitu penguasaan sistem bunyi bahasa dalam bentuk mengenal, membedakan, dan melafalkan bunyi bahasa. Yang kedua, bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk konsonal dan vokal. Kemudian, yang ketiga, sistem bunyi bahasa meliputi tinggi rendahnya suara, tekanan kata atau kalimat, lagu kalimat, intonasi, dan sebagai berikut. Beberapa tes bunyi bahasa untuk mengukur kemampuan siswa mengenal dan membedakan bunyi. Yang pertama, mengenal bunyi bahasa. Yang kedua, menentukan keberadaan bunyi dalam suatu kata. Yang ketiga, mengidentifikasi bunyi. Yang keempat, membedakan bunyi bahasa. Yang kelima, menentukan keberadaan bunyi dari 2 bunyi dalam sebuah kalimat. Yang keenam, menentukan satu bunyi dari 2 bunyi yang berdekatan. Yang ketujuh, membedakan kalimat berdasarkan perbedaan satu kata atau bunyi bebas. Yang kedelapan, meniru atau melafalkan kembali apa yang telah diperdengarkan. Yang kesembilan, melafalkan lambang bunyi dengan membaca. Dan yang terakhir yaitu menulis huruf, kata, kalimat yang diperdengarkan atau imla. Kemudian merancang tes kosakata. Berkaitan dengan kemampuan. Yang pertama, memahami makna kata-kata atau reseptif. Yang kedua, menggunakan kosakata pada konteks, tempat, atau produktif. Selanjutnya, indikator yang berkaitan dengan komponen kosakata. Yang pertama, mendefinisikan makna kata-kata baru. Kemudian, menggunakan mufradat dalam kalimat-kalimat yang disediakan. Menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan. Kemudian, menyusun kalimat sederhana dalam kegiatan insya muwajjah. Selanjutnya, menunjukkan benda atau gambar sesuai kata yang diperdengarkan. Kemudian, menyebutkan kata dengan tepat sesuai dengan benda atau gambar yang dipertunjukkan. Kemudian, memperagakan dengan benar sesuai kata yang diperdengarkan. Selanjutnya, menyebutkan sinonim kata-kata yang disediakan. Menyebutkan antonim kata-kata yang disediakan. Mengisi tempat kosong dengan kata-kata yang sesuai. Kemudian menjodohkan kata-kata pada kolom sebelah kanan dengan maknanya yang sesuai pada kolom sebelah kiri. Kemudian membentuk kata dari huruf-huruf yang disediakan. Kemudian memilih satu kata yang maknanya jauh berbeda dengan beberapa kata lainnya. Selanjutnya menyebutkan satu kata yang maknanya mencakup kata-kata yang disediakan. Kemudian menjelaskan makna kata-kata dengan tepat. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tes kosakata yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama, menunjukkan benda asli atau realita, miniatur, foto atau gambar. Yang kedua, menyebutkan kata sesuai dengan gambar yang dipertunjukkan. Yang ketiga, menunjukkan makna kata dengan tamsil atau peragaan langsung. Yang keempat, melengkapi kalimat atau memakai kata dalam kalimat sesuai dengan konteks. Yang kelima, menentukan sinonim. Yang keenam, menentukan antonim. Yang ketujuh, menentukan definisi sebuah kata. Yang kedelapan, menunjukkan jenis derivasi kata. Yang kesembilan, menunjukkan hubungan makna antar kata. Yang kesepuluh, memberikan penjelasan.
Yang ke-11, menerjemahkan. Yang ke-12, membentuk kata dari huruf acak yang disediakan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata membuat kalimat. Selanjutnya, merancang tes komponen bahasa. Merancang tes komponen bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berkaitan dengan penataan kata dalam rangkaian kata-kata yang menghasilkan kalimat. Berkaitan dengan perubahan bentuk kata yang terjadi sebagai akibat dari tersusunnya kata-kata dalam kalimat. Yang kedua, tes tata bahasa, yaitu mengukur kemampuan siswa untuk menggunakan aturan tata bahasa dengan tepat di dalam kemahiran berbahasa. Penekanannya pada pemakaian pola dan struktur bahasa yang tepat pada situasi pemakaian bahasa. Dan yang terakhir yaitu penyusunan tes bahasa mencakup 2, yaitu yang pertama, pemilihan bahan yang akan dites. Yang kedua, pemilihan bentuk dan jenis tesnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk tes qawaid. Di antaranya yang pertama, menunjukkan asal kata, membentuk kata turunan, substitusi kata, melengkapi struktur kalimat, menggabungkan, kemudian transformasi atau mengubah bentuk kata, selanjutnya mengubah kalimat, kemudian menyusun kalimat dengan pola tertentu, selanjutnya memberi syakal sebagian atau seluruh kata, kemudian menyempurnakan kalimat, selanjutnya memanjangkan kalimat, kemudian menyebutkan bentuk kata, menerapkan i'rab, memilih struktur kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah, menentukan yang salah, mengenali kalimat, membuat kalimat, dan yang terakhir yaitu menunjukkan fungsi kata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.